Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya anak-anak. Sebelum memulai belajar, kita membaca doa sebelum belajar dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kalian menyimak video dari Ustazah, coba siapkan alat tulis, buku catatan, dan pena. Nah, anak-anak kelas 4, hari ini kita masih belajar di tema 6, cita-citaku. Dan di subtema 2, hebatnya cita-citaku. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang metamorfosis dan siklus hidup. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian simak video berikut ya. Dan kalian juga dapat menyimak di pena halaman 29 sampai 30. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup, terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Apa ya bedanya? Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Nah, anak-anak, ayo perhatikan siklus hidup kucing berikut ini. Coba kalian perhatikan perubahan yang terjadi pada daur hidup kucing. Dari mulai kucing beranak, kemudian menjadi anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Hal itu terjadi secara terus-menerus ya. Kemudian coba perhatikan gambar berikut, siklus hidup ayam. Nah, dari mulai ayam bertelur, kemudian telur itu menjadi anak ayam, terus anak ayam menjadi ayam muda, dan ayam dewasa. Dapat disimpulkan bahwa ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidupnya. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi tambah besar. Jadi, ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya ya. Nah, untuk selanjutnya adalah mencirikan siklus hidup atau daur hidup pada serangga. Siklus hidup setiap hewan bisa berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Coba kita perhatikan ya, mana hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya yaitu hewan kupu-kupu. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan siklus hidup kupu-kupu? Ya, coba perhatikan ya gambar berikut. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu, telur menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian, ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dari air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, tubuh ulat beransur-ansur berubah lalu menetas menjadi kupu-kupu. Selain kupu-kupu, kita dapat mempelajari daur hidup hewan lainnya yang bermetamorfosis sempurna. Misalnya hewan-hewan di sekitar kita, yaitu nyamuk dan lalat. Nah, coba anak-anak kelas 4, kita lihat bersama metamorfosis pada nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau tempayak.
Tempayak hidup dengan cara berenang di air. Lalu, tempayak akan tumbuh menjadi pupa. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dari dalam pupa. Selanjutnya, metamorfosis yang terjadi pada lalat. Lalat dewasa bertelur dan biasanya meletakkan telurnya di tempat yang kotor, seperti di timbunan sampah. Telur lalat menetas menjadi larva atau belatung. Larva bergerak dan merayap mencari makanan. Belatung akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Nah, perlu kalian ketahui, pada metamorfosis lalat, pupa biasanya berada di tempat gelap yang terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah beberapa hari, pupa berubah menjadi lalat. Lalat terbang dan mencari makanan di tempat yang mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, anak-anak masih semangat ya? Selanjutnya kita belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya adalah belalang. Nah, anak-anak kelas 4, agar kalian tidak lupa, kalian dapat mencatatnya di buku catatan kalian ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Metamorfosis pada belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Telur belalang biasanya diletakkan di dalam tanah. Setelah itu, telur belalang akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa tidak bersayap. Nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayapnya beransur-ansur tumbuh. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap. Nah, selanjutnya metamorfosis pada kecoa. Masih ingat ya, kemarin kecoa dewasa bertelur lalu meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam kapsul. Setelah beberapa lama, telur menetas dan berubah menjadi kecoa muda atau nimfa. Nimfa belum memiliki sayap dan warna kulit nimfa berbeda dengan kecoa dewasa. Coba kalian simak gambarnya ya. Selanjutnya, pada metamorfosis kecoa, nimfa akan beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa. Saat dewasa, kecoa dapat memiliki sayap sehingga bisa terbang. Kecoa dewasa akan bertelur dan metamorfosis terulang kembali. Nah, selanjutnya metamorfosis pada capung. Capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Nimfa tersebut belum memiliki sayap ya. Selanjutnya, nimfa mengalami kurang lebih 10 kali pergantian kulit. Seiring dengan pertumbuhannya, nimfa akan tumbuh menjadi capung dewasa. Coba kalian simak gambarnya ya. Kemudian metamorfosis pada jangkrik. Jangkrik dewasa bertelur dan meletakkan telurnya di atas tanah. Setelah telur menetas, nimfa keluar dari cangkang telurnya. Nimfa mengalami kurang lebih 5 kali pergantian kulit. Coba perhatikan gambar metamorfosis pada jangkrik. Setelah nimfa mengalami pergantian kulit yang terakhir, nimfa akan tumbuh menjadi jangkrik dewasa. Jangkrik dewasa sudah memiliki bulu yang lengkap ya. Nah, sekarang coba kalian pasti sudah bisa membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa perbedaannya? Coba simak. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu.
sedangkan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Pada kupu-kupu, telur kupu-kupu menetas menjadi larva. Bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu. Dan kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapannya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna pada belalang, telur belalang menetas berubah menjadi nimfa. Bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang. Belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja. Ya, jadi sangat berbeda ya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Agar kalian lebih jelas, kalian dapat membaca pada buku pena yang kalian miliki pada halaman 29 sampai 30 tentang perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya. Contohnya, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai ketika kupu-kupu bertelur. Kupu-kupu meletakkan telurnya pada daun pohon. Telur kupu-kupu lalu menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan pucuk tumbuhan yang masih lunak, sehingga ulat tumbuh semakin besar dan gerakannya menjadi lambat. Ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang yang terbuat dari air liurnya. Benang-benang yang melekat pada daun atau batang pohon inilah yang disebut dengan pupa atau kepompong. Di dalam pupa, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahan bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari pupa. Kupu-kupu akan bertelur dan metamorfosis kupu-kupu terulang kembali. Metamorfosis tidak sempurna belalang. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap pertumbuhannya. Contohnya, belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Belalang meletakkan telurnya di dalam tanah. Telur belalang kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa belum memiliki sayap dan mengalami pergantian kulit sebanyak 4 kali hingga menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa sudah mempunyai sayap. Belalang dewasa akan bertelur dan metamorfosis belalang terulang kembali. Nah, anak-anak soleh-soleha, semoga materi yang Ustazah sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Sekarang coba latihan soal. Ayo sebutkan jenis metamorfosis pada hewan berikut. Coba tugas ini dikerjakan pada buku catatan kalian dan dikumpulkan langsung pada grup kelas. Selamat mengerjakan! Sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.